Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Fauji, NPM 10 12 19 43, Prodi S1 Manajemen. Dosen pembimbing. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang makna la ilaha illallah. Para ulama tauhid sepakat bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yang artinya tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah, atau la ma'budu illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena itu perlu dipastikan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang hak kecuali Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Menurut Syekh Muhammad Abdul Qadir dalam kitab Aqidah At-Tauhid fil Quran Al-Karim, terbitan Maktabah Darus Zaman, halaman 40 kalau gak salah. Secara retorika, kalimat la ilaha illallah disajikan dengan gaya bahasa qosor nafi dan isbat. Artinya gaya bahasa yang membatasi makna dengan cara menegasikan yang lain dan menetapkan salah satunya. Dinegasikan dengan kalimat la ilaha dan ditetapkan oleh kalimat illallah. Itulah kalimat tauhid untuk menegaskan Allah. Jika yang dipakai hanya isbat atau sering disebut dengan penetapan, maka maknanya tidak mencegah keterlibatan Tuhan lain. Begitu pula jika yang dipakai adalah nafi saja, maka yang terjadi ternafikan seluruhnya. Sehingga jika kita mengucapkan la ilaha, tiada Tuhan, maka ternafikanlah seluruh Tuhan termasuk Allah. Demikian pula jika kita mengucapkan Allahu ilahun, Allah itu Tuhan, maka kita belum bertauhid. Karena kalimat ini lemah dan tidak menegasikan keikutsertaan Tuhan-Tuhan yang lain. Menurut Syekh Abdul Qadir dalam kitab Aqidah At-Tauhid fil Al-Quranil Karim, masih halaman 40. Oleh sebab itu, ketika kalimat penetapan ini dipakai, Al-Quran sendiri menguatkannya dengan sifat, contohnya kalimat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sifatnya adalah yang Maha Esa. Bahkan kalimat isbat itu tak dibiarkan Al-Quran begitu saja. Lanjutan ayat tersebut ialah kalimat tauhid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selain bermakna la ma'budu bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, la ilaha illallah juga bermakna la mawjuda bihaqqin illallah, tiada mawjud yang hak selain Allah, dan la maqsuda bihaqqin illallah, tiada yang dimaksud dengan hak selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah ini juga ditegaskan oleh maka la ma'budu bihaqqin illallah ini juga ditegaskan Allah dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Lagi-lagi gaya bahasa yang dipergunakan adalah gaya bahasa qosor. Jika la ilaha illallah dengan qosor nafi dan isbat, sedangkan iyyaka na'budu dengan qosor takdim, mahakkuhu at-takhir, mendahulukan bagian kalimat yang biasa diakhirkan. Tanpa qosor kalimat itu berbunyi na'buduka, kami menyembah engkau. Namun dalam gaya bahasa qosor kalimat itu menjadi iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Karena itu, siapapun yang telah menyelami makna ini, tidak akan ada yang bisa menghalangi dirinya beribadah. Tidak ada yang berpikir saat dirinya beribadah kecuali Allah, yang disebut ma'rifatullah. Kemudian, la mawjuda bihaqqin illallah. Maksudnya, tiada yang mawjud bermakna wujud dengan hak kecuali Allah.
Segala wujud yang terlihat bukan wujud yang hakiki. Wujudnya bumi misalnya, ia diwujudkan oleh Allah. Selain itu, wujud bumi juga terbatas dan fana, bakal rusak. Begitu pula wujud-wujud yang lain. Semuanya wujud karena ada yang mewujudkan. Tetaplah wujud yang hakiki dimiliki Allah. Dat yang maha wujud, ajali, qadim, dan kekal. Kemudian la maqsyuda bihaqqin, maksudnya tidak ada yang dimaksud dengan hak kecuali Allah. Apapun yang dilihat dan disaksikan semata karena wujud ada kebesarannya, tidak ada yang disaksikan semata rencana, kehendak, kekuasaan, dan hikmahnya. Tidak ada yang buruk di sisinya, sehingga manakala ada seorang yang melihat perkara buruk oleh mata kepalanya, maka dengan pandangan mata hatinya atau sering disebut basiroh, terlihat baik dan sejalan dengan hikmah yang hendak diberikannya. Bahkan seorang yang telah menyelami makna ini tidak bisa melihat sesuatu di depannya kecuali Allah. Ya, sering disebut ma'rifatullah. Para ulama tasawuf menyebutkan makna la ma'buda ini sebagai makna syariat, makna la maujuda sebagai makna tarekat, dan la maqsuda sebagai makna hakikat. Turunan dari tiga makna di atas adalah la masyuda bihaqqin illallah, tiada yang dituju dengan hak selain Allah, la maqdura bihaqqin illallah, tiada yang dikuasakan dengan hak selain Allah, la mas'ula bihaqqin illallah, tiada yang diminta dengan hak selain Allah, la mahbuba bihaqqin illallah, tiada yang dicintai dengan hak selain Allah, dan seterusnya. Untuk mendukung makna-makna di atas, para ulama sekurang-kurangnya mempersyaratkan, kalau gak salah ada 8. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan untuk menafikan kebodohan. 2. Memiliki keyakinan untuk menafikan keraguan. 3. Memiliki penerimaan untuk menafikan penolakan. 4. Memiliki kepatuhan untuk menafikan ketidaktaatan. 5. Memiliki keikhlasan untuk menafikan kesyirikan. 6. Memiliki kejujuran untuk menafikan kemunafikan. 7. Memiliki kecintaan untuk menafikan kebencian. 8. Memiliki kekufuran terhadap segala sesuatu selain Allah. Demikian penjelasan makna la ilaha illallah dalam retorika qashar. Semoga uraian singkat ini kian menambah keyakinan dan kekuatan kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.